Baik, perkenalkan nama saya Artauli Lingling Weistohang, NPM 1901010164. Saya dari grup PGA 3, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi. Di sini saya akan membawakan kegiatan belajar mengajar, di mana topik yang saya bawakan yaitu topik puisi. Media yang saya gunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar puisi ini dengan menggunakan media tape recorder, yang kedua gambar. Dan metode yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran puisi yaitu metode discovery inquiry, yang dimana pengertian dari metode discovery inquiry ini yang merupakan salah satu metode pengajaran yang memungkinkan siswa untuk lebih aktif menggunakan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip materi yang sedang dipelajari. Nah, pendekatan yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan CTL atau Contextual Teaching Learning, di mana alasan saya mengapa menggunakan pendekatan CTL yaitu karena melalui pendekatan ini siswa dapat membuat puisi dengan situasi yang terjadi saat ini. Yang kedua, peserta didik dapat mengaitkan puisinya yang dibuat dengan hal-hal yang terjadi saat ini. Alasan saya menggunakan metode discovery inquiry yaitu supaya peserta didik dapat lebih aktif. Yang kedua, peserta didik dapat melatih mentalnya. Jadi dari dini sudah dilatih mentalnya supaya nanti dewasa lebih berani mengungkapkan pendapat yang dia buat sendiri. Nah, selanjutnya alasan saya mengapa menggunakan media tape recorder dan gambar yaitu merupakan yang pertama yaitu supaya pembaca puisi dapat mengevaluasi puisi yang telah dibuat dan didengarkan kembali untuk memutuskan diperbaiki atau dipertahankannya puisi yang dibuatnya itu, dan hingga memberikan petunjuk-petunjuk latihan dalam membaca puisi. Yang kedua, alasan saya mengapa memilih media gambar supaya melalui gambar-gambar kita dapat mengetahui tokoh-tokoh puisi, gaya penyairnya, tipografi puisinya, bentuk deklamasinya, gambar gerakan-gerakan senam pemanasan, atau bentuk mulut dalam olah vokal. Nah, saya akan memulai kegiatan belajar mengajar yaitu melalui pengertian puisi. Nah, anak-anak, kita tahu pengertian puisi itu adalah suatu karya sastra yang berwujud suatu tulisan yang di dalamnya terkandung irama, rima, ritma, dan lirik dalam setiap baitnya. Nah, di sini adakah yang belum pernah melihat puisi atau mendengar puisi? Nah, ibu yakin bahwasannya anak-anak ibu sudah pasti pernah melihat puisi dan pernah melihat orang berpuisi. Nah, ibu akan menjelaskan di sini bagaimana sih berpuisi dengan baik dan benar supaya puisi yang kalian buat, puisi yang kalian bawakan itu dapat menjadi puisi yang baik didengar oleh audiens. Nah, ibu akan menjelaskan beberapa struktur puisi atau struktur puisi, di mana terdiri dari 6 struktur. Yang pertama itu perwajahan puisi atau disebut dengan tipografi. Nah, tipografi ini merupakan bentuk dari format suatu puisi atau pengaturan baris, tepi kanan kirinya, halaman yang tidak dipenuhi dengan kata-kata. Yang kedua, diksi. Nah, diksi ini pemilihan kata.
yang dilakukan oleh penyair dalam mengungkapkan puisinya sehingga dapat membuat efek yang diinginkan oleh audiens. Yang ketiga, imaji. Imaji adalah susunan kata dalam puisi yang bisa mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair atau pendengar, penglihatan, dan perasaan sehingga dapat mempengaruhi audiens seolah-olah merasakan yang dialami sang penyair. Jadi melalui imajinasi ini orang-orang yang mendengarkan dapat tidak hanya mengerti namun merasakan apa yang dituliskan oleh penyair dalam puisi tersebut. Yang keempat, kata konkret. Kata konkret merupakan bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imajinasi. Dan yang kelima yaitu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini penggunaan bahasa yang bisa menimbulkan efek dan konotasi tertentu dengan bahasa figuratif sehingga mengandung banyak makna. Jadi di dalam puisi itu sangat dibutuhkan dengan adanya gaya bahasa, karena melalui gaya bahasa dapat memfilter semua atau melalui gaya bahasa orang-orang dapat merasakan apa yang telah terjadi di dalam puisi itu. Jadi kita harus pandai-pandai memilih bahasa yang akan kita gunakan dalam puisi kita. Dan yang keenam yang itu rima atau irama. Rima atau irama ini merupakan perasaan dari setiap bunyi dalam penyampaian puisi ini. Jadi dalam puisi ini kita harus mampu merasakan apa yang kita tuliskan di dalam puisi tersebut, baik di awal, di tengah maupun di akhir puisi. Jadi jangan hanya di awal puisi doang, namun di tengah dan di akhir tidak menghayatinya. Jadi dalam membuat puisi atau membacakan puisi atau berpuisi harus dapat langsung merasakan apa yang telah terjadi di dalam puisi tersebut. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis puisi. Yaitu ada 3 jenis. Yang pertama, puisi lama. Nah, puisi lama ini merupakan masih terkait oleh berbagai aturan seperti jumlah kata dalam baris puisi, jumlah baris dalam satu bait puisi, terus jumlah baris dan berikutnya persajakan, jumlah suku kata dan dalam setiap baris irama puisi. Jadi di dalam puisi lama ini masih terkait sekali dengan aturan-aturan, sehingga jika tidak memenuhi aturan maka itu tidak dapat dikatakan dengan puisi. Nah, ada beberapa termasuk dalam puisi lama, diantaranya mantra, yaitu ucapan-ucapan yang dipercaya memiliki kekuatan magic. Yang kedua, pantun, yang bentuknya puisi lama yang terdiri dari atas 4 larik dengan rima akhir A, B, A, D. Dan yang berikutnya karmina, yaitu pantun kilat di mana bentuknya lebih pendek dari pantun. Berikutnya seloka, yaitu pantun berkait dengan yang berasal dari Melayu klasik yang berisi pepatah. Dan berikutnya gurindam, yaitu puisi yang terdiri dari 2 bait, tiap baitnya terdiri dari 12 kalimat dengan rima yang sama. Nah, puisi baru, ada beberapa yang termasuk puisi baru. Yang pertama itu balada, yang kedua himne atau gita puja, yang berikutnya ode, yang berikutnya lagi epigram, dan yang kelima romansa, yang keenam elegi, yang ketujuh satire, yang ke-8 distikon, yang ke-9 terzina, yang ke-10 quatren, yang ke-11 queen, yang ke-12 sketsa, dan berikutnya septima, berikutnya lagi oktav atau stanza, dan yang terakhir soneta.
Nah, puisi yang ketiga itu merupakan puisi kontemporer. Puisi kontemporer ini merupakan jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional puisi itu sendiri. Nah, ada beberapa yang termasuk dengan puisi kontemporer, yaitu yang pertama puisi mantra, puisi embling, yang ketiga puisi konkret. Nah, Ibu akan di sini menjelaskan di sini ciri-ciri dari puisi lama. Yang pertama, puisi lama merupakan tidak diketahuinya siapa yang nama pengarang dari puisi tersebut. Dan yang kedua, merupakan sastra lisan karena disampaikan dan diajarkan dari mulut ke mulut. Jadi puisi lama ini hanya dikatakan sastra lisan. Namun di puisi di zaman sekarang dapat dikatakan sastra tulisan dan sastra lisan. Dan yang ketiga, sangat terikat dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang masih berlaku seperti gaya bahasa, diksi, rima, intonasi, dan sebagainya. Jadi tadi juga sudah dijelaskan melalui pengertian puisi lama bahwasannya tanpa atau jika kurangnya suatu aturan-aturan dalam puisi itu tidak dapat dikatakan dengan puisi karena tidak memenuhi syarat aturan. Nah, ciri-ciri dari puisi baru yaitu yang pertama itu bersifat simetris atau tidak memiliki bentuk yang rapi dan yang kedua memiliki sajak yang teratur. Yang ketiga, lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Dan yang keempat, umumnya berbentuk 4 seuntai. Dan berikutnya terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Dan yang terakhir, di setiap gatara terdiri dari 4 sampai 5 suku kata. Nah, tadi kan Ibu bilang Ibu akan menggunakan pendekatan discovery inquiry dan media, tape recorder, dan gambar. Nah, di mana discovery inquiry ini kan tadi sudah menjelaskan supaya siswa lebih aktif dan peserta didik dapat melatih mentalnya. Nah, Ibu akan menyuruh kalian membuat suatu puisi di mana melalui media gambar ini kita dapat membuat suatu puisi dan judulnya bebas tergantung dengan tema yang terdapat pada gambar ini. Nah, contoh, Ibu kasih contoh temanya yaitu atau judulnya yaitu keindahan desa. Nah, itulah kalian kembangkanlah puisi ini melalui media gambar ini. Kalian amati setiap gambar-gambar yang ada di sini. Jadi supaya kalian dapat membuat suatu puisi. Nah, setelah nanti selesai kalian membuat puisi, kita akan menonton YouTube, di mana YouTube ini jadi media pembelajaran yang dinamakan tape recorder. Jadi kita menggunakan YouTube, Ibu akan membagikan linknya di sini, tetapi kita menonton bersama nanti setelah kalian sudah selesai membuat puisi. Jadi setelah selesai membuat puisi, nanti kita nonton bersama, lalu kalian koreksi apakah puisi kalian itu sudah benar atau belum, atau masih ada yang kurang. Jika masih ada yang kurang, maka kalian perbaiki kembali apa yang perlu kalian perbaiki. Apa itu rimanya, apa itu ritmanya, ya. Nah, jadi setelah selesai, kita akan menggunakan setiap peserta didik akan maju ke depan untuk membacakan puisinya dengan intonasi yang pas atau aturan-aturan yang telah dibuat. Jadi di sini kita menggunakan
metode pembelajaran discovery inquiry, di mana siswa lebih aktif dan siswa dapat melatih mentalnya kan melalui ini. Jika kalian maju ke depan masing-masing, pasti mental kalian akan terlatih. Jadi ibu tunggu beberapa menit, maka kalian harus selesai membuat puisi kalian. Nah, sekian kegiatan belajar mengajar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf.